Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hari sudah kami sampaikan terkait dengan Maulud dan gerhana, di mana selalu kita disampaikan akhlak Nabi itu seperti itu, sangat moderat. Tetapi kalau kita melihat Quran itu jadi beda. Ya, ada agak rada-rada radikal begitu. Nah, ini maka kita bisa harus bedakan akhlak-akhlak Nabi itu dalam kondisi kayak apa. Itu harus kita bedakan sehingga kita mengambil satu kesimpulan atau mengambil itibaknya itu tidak salah. Kalau beberapa hari yang lalu sudah kami sampaikan bagaimana Rasulullah itu ketika diludahi harus menengahi. Siapa menengahi. Tapi kalau kita melihat Quran beda. Disebutkan oleh Allah dalam Quran itu surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini surat 48. Ayat 29, surat yang terakhir. Ayat yang terakhir bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah, Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Jadi menjelaskan di sini Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad berarti para sahabat. Bagaimana karakternya terhadap orang kafir? Asyidda'u 'alal kuffar. Keras, tegas terhadap orang kafir. Nah, kalau kita bandingkan waktu itu diludahi kemarin, tidak tegas sama sekali. Bagaimana ini seperti ini? Nah, maka kita harus ngerti situasi itu kapan ini terjadi, kapan itu dilaksanakan. Kita harus pahami itu. Ruhama'u bainahum, lemah lembut terhadap orang yang lemah lembut antara mereka. Ruhama'u bainahum, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, asyidda'u 'alal kufar, keras tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan kasih sayang antara orang yang beriman. Ini sifat Rasulullah beserta para sahabatnya. Tarahum, kamu lihat mereka itu rukaan sujadan. Mereka itu rukuk juga sujud. Wajah bertahuna fadla min Allah, dan mereka mencari fadilahnya Allah. Waridwana, dan keridhaan. Ini ciri-ciri orang-orang Rasulullah beserta orang-orang yang bersama Rasulullah itu kayak apa? Karakternya terhadap orang kafir, karakternya terhadap orang beriman. Nah, ini mumpung
ngomongnya masih ngomongan tentang masalah ittiba Rasul. Ya, uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanahnya Rasulullah seperti ini. Jarang dongkap gini. Simahum, tampak pada mereka itu fi wujuhihim, pada wajah mereka itu min asaris sujud. Tampak pada wajah mereka itu bekas sujud. Nah, bekas sujud itu mungkinnya wajahnya itu dingin gitu. Kita lihat kalau orang preman dengan orang ahli ibadah beda, wajahnya beda. Ya, kalau orang beriman itu wajahnya sejuk, tampak di bekas wajahnya, bekas sujudnya itu karena itu. Zalika, yang demikian itu masaluhum, perumpamaan mereka fit Taurati, di dalam Taurat. Di dalam Taurat itu dijelaskan ini. Wa masaluhum, dan perumpamaan mereka fil Injil, di dalam Injil. Jadi di dalam Taurat, di dalam Injil dijelaskan bagaimana sikap-sikap orang yang beriman itu seperti itu. Kazar'in, tanaman itu tanaman itu akhroja, mengeluarkan sat'ahu, tunasnya. Fa'azarahu, maka tunasnya itu fastawa ala suqihi, maka tunasnya itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Ini gambaran sifatnya itu seperti itu. Yujibuka zurra, mengagumkan para penanamnya. Yahidu bihimul kufar, Allah hendak menjengkelkan orang-orang kafir. Wa atallahu alladziina amanu wa amilus sholihati, Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, minhum, di antara mereka itu, maghfiratan wa ajron azimah, pengampunan dan pahala yang besar. Nah, ini gambaran akhlak Rasulullah beserta orang-orang beriman itu kayak seperti itu. Ya, sing ini model aliran-aliran sudah keras titik. Tapi itu dari Allah, yang mengatakan Allah ini. Ya, kalau kita pilih yang mana itu, nah, kita lihat. Kalau kita punya kekuatan, ya nggak mungkin Islam dihina. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan juga, ya ayuhan nabi, hai nabi. Nabi diperintah ini, harridil mu'minin al-qital, kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Terutama disuruh ngobarkan. Ini orang menggabungkan ini juga kadang sulit. Kenapa turun ayat-ayat seperti itu? Itu dikarenakan ada gangguan-gangguan. Karena dakwah Islam itu sebenarnya mendakwakan kedamaian, keselamatan dunia sampai akhirat. Tapi dalam perjalanannya selalu ada gangguan-gangguan. Dengan gangguan-gangguan itu maka Allah memberikan solusi dengan ayat-ayat yang coraknya radikal. Nah, sebenarnya ayat-ayat radikal ini berarti ayat yang khusus. Ayat yang ketika ada gangguan baru bisa diterapkan. Kalau tidak ada berarti tidak. Berarti ayat yang mengandung sebab. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, bahwa memahami ayat itu tidak mudah. Apalagi kalau kita tidak memahami yang lainnya. Orang hafal Quran 30 juz saya bisa murtad. Kejadian nyata di dalam negeri Mesir itu begitu. Orang hafal 30 juz bisa murtad. Gara-garanya cuma apa? Gara-garanya cuma Quran itu dianggap kontradiksi, tidak. Artinya bertabrakan. Keterangan satu dengan keterangan yang lainnya. Contohnya,
Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisus salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Walaqad kafar lan yakti teman-teman wis kafir. Siapa orang yang mengatakan bahwa Tuhan salah satu dari yang 3? Ya Nasrani. Jadi Nasrani di dalam teks ayat ini dicap sebagai orang kafir. Tapi kalau kita melihat ayat yang lain, tidak. Bahkan dapat pahala. Wah, ini repot juga. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, sapa wong kang iman nang nggone Allah, iman nang dina kiamat lan beramal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Berarti wong 4 kelompok 4 ini tadi tidak ada masalah. Dapat pahala dari Allah. Pokoknya melakukan 3 hal. Iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, dan beramal soleh. Berarti semua agama sama. Semua agama sama. Jadi nek kepengin mlebu swarga gak harus Islam. Berdasarkan ayat ini, makalah muncul aliran yang namanya liberal, yang menganggap semua agama sama. Maka jangan mengklaim paling benar, kan begitu. Ini juga repot. Ini bukti-bukti bahwa dalam Quran ini kontradiksi. Apalagi dalam Quran itu lebih tegas, sifatnya eksklusif. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Lho kontradiksi lho. Nek Islam enggak bener, tapi sing ayat pertama saya bacakan tadi bener, enggak ada masalah. Bukan sulit. Makanya ada heran sampai Ahmad Karkon, namanya Ahmad Karkon itu keluar dari Islam, tidak masuk agama lain, sebabnya gak ngandel belas sampai agama. Maka disebut murtad. Nah begini-begini kan repot. Ya, kalau kita tidak pahami betul Quran itu banyak masalah juga, dan banyak juga mubalek-mubalek yang menyampaikan sebenarnya ayat kontradiksi, nggak paham. Maka belajar Quran itu harus seluruh. Kembali lagi tadi sifat Rasulullah. Ya ayyuhan nabiyyu kharijil mu'minina alal kitab. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika kamu punya 20 orang yang sabar, bisa mengalahkan 200 orang kafir. Ini ketetapan Allah. Nek duwe 20 wong iso ngalahno 200. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan jika kamu punya 100 orang, yaghlibu alfam minal ladzina kafaru, bisa mengalahkan 1000 orang dengan izin Allah. Loh, ini ketetapan. Lagi di sini biasa orang yang menggunakan ayat-ayat yang keras tadi tidak memperhatikan. Ini masalah kualitas dan kuantitas. Berarti kualitasnya harus sabar, dan kuantitasnya 1 dibanding 10 tadi. Nah, ini banyak orang-orang yang membuka ayat-ayat yang radikal itu akhirnya tidak memahami masalah itu. Maka tidak heran dia laksanakan tapi tidak pernah berhasil. Karena memang tujuan Islam itu bukan suatu kekerasan sebenarnya. Tapi kekerasan itu juga tidak akan hilang kalau ada gangguan-gangguan. Ini namanya kita memahami agama itu begitu. Nah.
Jadi kalau diganggu, kalau turunkan satu perintah yang coraknya radikal, di sini kita dibutuhkan kapan kita bisa menerapkan moderat dan kapan kita bisa terapkan radikal. Tidak boleh dibuang salah satunya. Kalau dibuang salah satunya itu berarti mengkufuri sebagian isi kitab dan mengimani sebagian isi kitab. Nah kalau itu dilakukan, maka Allah akan menghinakan kita dan akan mengembalikan kita pada hari kiamat dengan siksaan yang berat. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan di dunia, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat yuraduna ila asyadil azab, mereka dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang mereka kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Ini yang nyamalan. Sehingga sebenarnya agama itu kalau kita ittiba Rasul ya sudah ikuti Quran aja. Nah, dalam mengikuti Quran ya juga tidak mudah. Harus mengerti ayat khos, ayat am. Ini saatnya kayak apa? Harus paham. Apa yang harus diperbuat. Makanya Rasulullah itu ketika menerima wahyu itu tidak dari Al-Fatihah. Padahal Qurannya tertulis dari Al-Fatihah. Loh kok tidak dari Fatihah? Justru dari Iqra. Nah dari Iqra ini karena beliau ini berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang menganggap Tuhan itu 3, Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter sama Quran bahwa Tuhan itu menjadikan Maha Pemurah dan menjadikan manusia dari segumpal darah. Mengkonter duduno duduk Lata, Uzza, dan Manata. Nah, kepandian-kepandian seperti ini tidak mudah. Nah, Rasulullah itu sekarang ngelakok notok sih yang menjalankan, yang memerintahkan Allah. Rasulullah tinggal melaksanakan aja. Sudah diprogram. Makanya Quran itu ada 2 itu. Ada Quran yang versi kitab yang seperti yang kita pegang ini, Fatihah sampai Nas. Ada Quran yang versi nuzul dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Itu adalah penjelasan bagaimana melaksanakan Quran. Nah, salah melaksanakan, salah memulainya, hancur. Contoh dalam Quran begini. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu perang. Lo wajib loh. Budal perang. Amblas. Karena syarat-syarat tadi tidak terpenuhi. Nah ini kepahaman seperti ini penting bagi kita untuk supaya kita itu dalam berislam enak. Tahu, merasa bahwa yang dilakukan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatannya melanggar. Kok tambah dawa deh. Pun karena ini sifatnya kultub nggih. Saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai tambahan wawasan keislaman kita sekaligus dapat menambah mantapnya keimanan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.